pengurus kaum bapak lingkup Sinonegmi, kami menyerahkan lentera pelayanan ini di Klasis Soedibo. Saat ini lentera pelayanan ini telah mengitari 39 Klasis segmen. Dengan demikian, saya serahkan lentera ini kepada Ketua Panitia Pelaksana. Baik, sebagai Ketua Umum penyelenggara Konven 2 yang dipercayakan di kabupaten yang kita cintai, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Untuk itu, sebagai Ketua Umum, kami menerima lentera ini untuk ditempatkan pada tempatnya dan tentunya untuk kelancaran daripada kegiatan Konven 2 2025 di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih. Sinode Gereja Masehi Jawa Timur tahun 2025 ini dibuka dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lentera dikaitkan dengan perjalanan Injil masuk di TTS dan tokoh Middelkop dikenang dalam prosesi itu. Sambutan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Dr. Randus Joni Asadoma MPO, kami silakan. Salam. Masih segar kok? Segar. Kita lihat wajah-wajah Suroyo semua ini. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Susunan suara le. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati, TTS sekaligus Ketua Umum
panitia konven kedua kaum Bapa yang saya hormati, Bapak Ketua Kaum Bapa yang mewakili kaum Bapa pusat, kalau pakai segala macam nanti repot orang mengerti. Mewakili kaum Bapa pusat Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, ya, Bapak Pendeta semuanya yang mewakili Kapolres, Bapak Wakil Bupati, staf ahli, Bapak Mama Pendeta serta Bapak Mama peserta Konven Kaum Bapa kedua tahun 2025. Hadirin sekalian yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya membacakan ini adalah tebal. Kalau beta baca kira-kira 1 jam. Siap? Pasti ada 1 jam, pasti ada semapu tuh. Sulapar, kalau kita lihat wajah-wajah sulapar ini. Jadi kita tahu sahabat ya. Kita omong saya. Tapi kalau omong 1 jam lebih. Pertama-tama kehadiran saya di sini tentu mewakili Bapak Gubernur yang sangat sibuk. Hari ini atau sudah mulai dari tanggal 3, tapi hari ini itu ada menteri dari 17 negara, menteri kebudayaan dari 17 negara dan 10 provinsi, para gubernur dan 10 provinsi ini hadir di NTT. Ada event namanya IPAC, Indonesia Pacific Culture Synergy, ya, membangun sinergi di antara Indonesia dan negara-negara Pasifik. Negara-negara Pasifik itu mana saja? Seperti Fiji, Vanuatu, Tonga, Nauru, Kiribati dan sebagainya. Ada 7 negara dan ada 10 provinsi, termasuk Sulawesi Utara, Maluku, 6 dari provinsi Papua. Jadi Papua itu ada 6 provinsi sekarang. Ya, dan kita NTT, jadi 10 provinsi pas 17 negara. Dan hari ini para berdatangan menteri-menteri kebudayaan, termasuk Menteri Kebudayaan Indonesia Bapak Fadlizon, dan juga hari ini tadi sudah mendarat ya. Jadi sangat sibuk. Saya juga minta izin Pak Gub karena ini pembukaan, jadi saya minta izin untuk saya buka, beliau setuju. Habis ini saya juga izin untuk kembali karena malam kita ada acara dengan para delegasi, para menteri-menteri kebudayaan dari 17 negara tersebut. Kemudian yang kedua, saya juga sebagai penasihat kaum Bapa. Jadi dalam struktur saya salah satu penasihat kaum Bapa. Makanya saya harus hadir di pembukaan konven 2 kaum Bapa ini. Ya. Bapak Mama, kaum Bapa, tahu apa artinya konven? Konven kedua, tahu kesana? Tahu. Mana yang tahu? Coba jawab. Apa itu? Kesepakatan atau perjanjian. Kesepakatan atau perjanjian. Perjanjian. Bagaimana, Bapak Ketua? Bagaimana? Ya, jadi konven itu sebetulnya dari bahasa Inggris. Convention, ya. Convention itu kan ada gini, Convention Hall, Jakarta Convention Center dan sebagainya, konven. Ya. Tapi arti di sini, kalau arti bahasa Inggris itu bisa pertemuan, bisa rapat. Tapi menurut Pak Ketua tadi, artinya di sini adalah pertemuan untuk menyepakati hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan-pelayanan. Ya, jadi secara teologis kira-kira begitu artinya. Jadi ini sudah yang kedua kali kita laksanakan di sini. Nah, saya cuma ini ambil beberapa hal saja. Yang pertama, peran dari bapak-bapak sudah banyak disebutkan di sini. Cuma saya ingin menekankan ada hal yang khusus di sini. Jadi peran bapak itu disambung membangun keluarga yang sehat dalam iman, ya, keluarga yang sehat secara fisik, ya, dan keluarga juga yang sehat secara ekonomi, ya, serta sehat secara intelektual.
Kita di NTT ini ya termasuk salah satu daerah dengan angka stunting yang tinggi. Termasuk di TTS angka stunting yang tinggi. Kenapa stunting? Kira-kira kenapa penyebab stunting itu? Stunting itu pertumbuhan anak yang tidak sehat. Kalau lahir anak itu sehatnya, lahir misalnya panjangnya 50 cm, anak kita mungkin 40 cm. Kemudian pertumbuhannya lambat. Ya, pertumbuhannya lambat. Otaknya juga, intelektualnya juga lambat berpikir. Kemudian sakit-sakitan. Nah, sebagai pemerintah, ini adalah beban yang sangat berat yang harus kita sama-sama, kaum bapak gemit dan seluruh masyarakat, ini mempunyai kewajiban untuk bagaimana kita mengentaskan stunting ini sampai ke titik yang paling rendah. Ya. Kita stunting kita itu masih di angka 37% ya, di NTT. 37%. Padahal untuk nasional itu 15%. Jadi masih jauh. Banyak sekali anak-anak stunting. Nah, stunting ini akan mengakibatkan anak-anak kita, generasi muda kita kalah dalam bersaing di masa depan. Ya, karena otaknya itu tidak pintar, tidak cerdas. Fisiknya juga itu saya bilang tadi itu lemah dan sakit-sakitan. Nah, bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak kita supaya menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang cerdas, berhasil dalam pendidikan, berhasil dalam pekerjaan, mengangkat harkat keluarga, mengangkat nama daerah, membangun bangsa dan negara menjadi bangsa yang maju, bangsa yang hebat. Kira-kira bapak mama mau anaknya sehat, kuat dan pintar? Mau. Nah, ini kaum bapak ini harus menjadi pelopor di situ. Kaum bapak. Bagaimana caranya? Gampang. Berikan anak-anak kita makanan yang bergizi. Bukan makanan enak, tapi makanan yang bergizi. Di sekeliling kita banyak daun kelor. Tiap hari kasih makan daun kelor, ini anak akan pintar. Ada anak kita namanya Nono, pernah dengar Nono? Juara matematika dunia dari Amarasi. Ya, juara matematika. Kita tanya dia mama, kenapa ini anak jadi pintar begini? Dia dari masih hamil, mamanya beta makan kelor tiap hari. Kemudian dia dari kecil makan kelor terus. Jadi kelor itu adalah itu daun, orang barat bilang miracle tree, pohon ajaib, karena dia punya kandungan vitamin dan nutrisi itu tinggi sekali. Cuma kadang-kadang dulu Pak Victor sudah mensosialisasikan, tapi kita lupa lagi. Nah, Pak Victor Laskodat ya, sudah gempar-gempor, ayo semua tanam kelor, sekarang lupa lagi. Nah, itu saya ingatkan lagi yang ada di sini, dan ini bisa disampaikan kepada yang lain bahwa kelor itu adalah daun yang sangat bergizi untuk anak-anak. Kemudian makan ikan atau daging tiap hari, ada telur, ya, ada susu, cukup. Itu saja anak itu akan bertumbuh. Tapi kasih makan sejak dalam kandungan. Jadi kalau bapak-bapak di sini, kalau tua hamil, ya dia harus makan makanan bergizi. Ya, kalau tua, kalau maksudnya kalau anaknya, ya anaknya itu harus kasih makan makanan bergizi. Web, Pak Wagub atau saudara doi mau beli makanan bergizi? Ada. Orang NTT ini, orang TTS ini, doi banyak, kaya-kaya semua. Betul Mas Ade? Betul. Betul. Beta mau tanya bapak-bapak di sini. Satu hari habis doi berapa kira-kira untuk beli sirip pinang,
beli ya sirpinan dan tembakau, beli rokok, beli Shopee. Kira-kira satu hari berapa itu? 50.000 ada? Ada. Lebih. Berarti ada doi, bukan sekedar doi. Ya kan? Belum boleh tambah judi online. Kalau tambah lain ada judi ayam. Tapi rata-rata 3 ini: rokok, siripinang, dan Shopee. Ya, Shopee. Nah, kalau mau anak-anak pintar, sehat dan kuat, kurangi. Kalau saya bisa hilangkan, kurangi. Jadi kalau satu hari itu 50.000, mulai besok Bapak Wagub bilang anak-anak harus pintar, sehat dan kuat. Karena itu pulang kasih mama di rumah, mama, kau mulai kurangi sudah kau mama sini. Ruang setuju kok? Wih, berat suara. Mama, kotong 25.000 saja dari siripinang. 25.000 tuh tiap hari. Kalau ada anak 2, beli telur baru 6.000. Ya kan? Telur berapa? 3.000 toh? Nah, 2.500, 5.000. Sayur tanam sendiri. Kemudian sisanya beli ikan atau daging. Kalau hari ini makan ikan, besok makan daging. Besoknya makan ikan, makan daging. Ganti-ganti begitu saja. Ini anak akan tumbuh pintar, sehat, kuat. Orang tua akan bangga sekali. Ya. Setuju? Ya. Yang kedua, itu sebagai imam. Bapak harus menjadi contoh bagi, bukan contoh, jadi pelopor. Pelopor itu yang harus memulai duluan bagi pertumbuhan iman keluarga. Pimpin doa makan, pimpin doa tidur, pimpin ke gereja, ajak istri dan anak-anak ke gereja, anak suruh di sekolah minggu atau cucu di sekolah minggu, ya, baca Alkitab. Nah, ini kaum bapak harus jadi pelopor, ya, supaya anak ini sudah sehat, cerdas, kuat, dia tumbuh imannya juga kuat, ya, imannya juga kuat. Karena apa? Karena bapaknya tuh sudah mengajarkan sejak masih kecil ke sekolah minggu, remaja mulai ikut kemudian ikut katekisasi, CD, menjadi seorang pemuda yang imannya kuat. Karena sekarang dunia ini sudah semakin gampang merusak seseorang, ya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu kita orang tua inilah yang harus menjadi pelopor, ya, jadi contoh dan teladan bagi keluarga kita, ya, anak-anak, cucu, ponakan dan sebagainya. Ini harus dari tanggung jawab kaum bapak. Karena dari individu yang kuat muncul keluarga yang kuat, jemaatnya kuat, bangsanya juga kuat. Ya. Ini pesan saya sebagai pemerintah pada seluruh peserta dan seluruh yang hadir pada siang hari ini. Dan nanti kalau Pak Ketua Umum datang, saya minta dihadirkan lebih banyak lagi. Karena beliau jauh-jauh datang dari Jakarta, ya, kalau hanya sedikit seperti ini masih sedikit ini. Bila perlu tambah lagi Pak Ketua Umum. Tenda. Kalau memang pertemuannya nanti penutupan di sini juga. Ya, tambah tenda, kemudian para pendeta, ya, Bapak Pendeta, Bapak Pendeta, mobilisasi lagi, kerahkan lagi jemaat kaum bapak sebanyak-banyaknya untuk hadir pada saat Ketua Umum datang, ya. Karena beliau jauh-jauh datang untuk melihat kita, untuk memperhatikan kita, maka kita juga harus menyambut dengan gegap gempita, dengan rasa senang, ya, dengan tangan terbuka,
kita menyambut beliau sebagai Ketua Umum Kaum Bapa Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Nah, mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Singkat toh, saya panjang-panjang toh. Ya, sekian, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Habis itu siap makan sudah. Baik hadirin yang kami kasihi, demikian sambutan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kami undang Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Joni Asadoma MHum dan juga Wakil Ketua Sinode Gemi berkenan menandatangani prasasti peresmian lapangan Amtetus Jemaat Gemi Immanuel Wenali. Ya, hadirin kita berikan aplaus yang meriah untuk penandatanganan prasasti peresmian lapangan Amtetus Jemaat Gemi Immanuel Wenali. Mana? Lagi 1, 2, 3. Ya, kita berikan aplaus yang meriah. Alat mesin dan pertanian. Ini sumbangan dari Pemprov ya, Pemprov NTT dari Pak Gubernur. Ya. Ini tadi traktor roda 2, sekarang pompa air. Semoga bermanfaat bagi kaum bapak. Ini 1, 2, 3. Kita lagi 1, 2, 3. Berarti 2 juta semuanya. 2 juta rupiah. Kita berikan aplaus untuk Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara. 1 juta per lembar Bapak. Ini kain apa dari mana? Kain dari Soe. Boti. Ini boti. Ya, boti. Ini Itu sama. Ini Amnuban. Amnuban. Ini Amnatun. Ini Amnuban. 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 Satu berapa? 1 juta rupiah. Ya udah ini 4, 5 juta. 5 juta rupiah. Kita berikan aplaus untuk Bapak yang sudah mengambil semua ini. Dan mari kita berikan aplaus.